Ada seorang pemuda, ini kisah nyata, merampok sudah, minum minuman keras sudah, membunuh sudah, tapi kemudian ada kilatan dalam hatinya. Mau sampai kapan saya begini? Saya berikan rahasia ya Bu ya Pak, maaf ya, seburuk-buruknya kita pernah berbuat buruk. Catat ini ya, boleh bikin status boleh. Seburuk-buruknya kita pernah berbuat buruk, kasih sayang Allah tidak akan meninggalkan kita untuk tidak mendapatkan hidayah. Seburuk-buruknya kita pernah berbuat buruk, kasih sayang Allah tidak akan meninggalkan kita untuk tidak mendapatkan hidayah. Itu pasti akan ada kilatan dalam hati kita yang mengajak kita berubah. Pasti itu. Karena itu fitrah. Fir'aun itu sefir'aun-fir'aunnya. Catat kalimat ini ya. Fir'aun sefir'aun-fir'aunnya, hobi bunuh orang, mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Tetap Allah kirimkan dua nabi, Musa dan Harun. Dakwahi Fir'aun supaya tobat, supaya kembali pada jalan yang benar. Balikan itu Fir'aun, apalagi di sini yang bukan Fir'aun. Ada yang pernah bunuh orang? Gak apa-apa, angkat tangan aja, ini banyak polisi sini nih. Gak ada. Ini orang pernah bunuh orang, mabuk, hatam, banyak berbuat maksiat, tiba ada kilatan. Begitu ada kilatan, lihat rumusnya. Quran surah 29 Al-Ankabut di akhir ayatnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang menjemput hidayah dari kami, kami akan langsung tuntun dia berubah jadi orang baik. Jadi ayat ini ingin mengatakan tidak ada yang tidak mendapatkan kesempatan hidayah. Hidayah disebar oleh Allah. Cuman sayangnya orangnya tidak ngambil, itu saja. Ini panitia memberikan snack misalnya, ada yang nggak ngambil. Yang nggak ngambil itu lapar, jatuh pingsan. Yang salah itu panitianya atau orangnya? Orangnya dikasih nggak ngambil. Allah nyebarkan hidayah. Sekarang hidayah nih Bu, ustadznya aja di hidayat tuh kesini tuh ya. Kalau ibu nggak mau berubah juga, bukan salah panitianya, bukan salah kami yang ceramahnya, itu manusianya. Maka kalau sudah ada getaran itu cepat ambil karena mahal. Maaf ya, maaf. Bapak lewat nih ya dari kerja, tiba-tiba lewatnya lewat masjid, mau ke rumah, tapi kok arahnya bisa ke masjid? Siapa yang mengarahkan ke situ? Padahal bisa lewat tempat lain. Bapak yang berseragam TNI, Polri, teman-teman yang lainnya, kok bisa ke sini? Siapa yang menggerakkan? Kalau bukan Allah sayang, nggak mungkin diringankan langkahnya ada di sini. Itu hidayah namanya. Maka anak muda tadi mengambil hidayah itu, dia konsultasi pada syekh. Saya ingin berubah, urid dan wahajir. Saya pengen hijrah. Kata syekh yang di sini, saya belum mampu membimbing. Kamu datang saja ke syekh yang di sana, beliau lebih cocok. Perhatikan para ustadz nih, saya lihat ada ustadz-ustadz juga yang di sini. Itulah adab dalam Islam. Kalau memang belum mampu untuk mengajarkan, rekomendasikan pada ustadz yang lain. Karena tidak mungkin satu ustadz menguasai semuanya, mustahil. Ada orang tanya tafsir, Anda pakar di hadis, jangan dijawab tafsir. Apalagi buka Google dulu jawab, gitu kan? Rekomendasikan pada yang paham. Singkatnya, datanglah anak muda itu kepada seorang syekh, tinggalnya di masjid syekh itu. Makannya kurma sehari 3, pagi, siang, sore, menjelang malam. Minum air putih. Maka ketika datang syekhnya menguji, masuk ke masjid, ya munayya madza turid, kalimatnya halus, ya Allah. Kalau ada orang kelihatan ahli maksiat, walaupun badannya kelihatan tidak ideal, tapi datang ingin bertobat, jangan dicela. Lihat dengan ainur rahmah, pandangan rahmat. Pandang dengan kasih sayang. Syekhnya masih memanggil, anakku, kamu ingin apa? Kata anak muda ini, saya ingin berubah jadi baik. Kata syekhnya, saya khawatir Anda tidak sabar bersama saya. Kata anak ini, syekh, saya sudah menempuh perjalanan, saya niatkan saya akan sabar. Maka tinggallah dengan syekh itu hari pertama di masjid. Hari kedua, hari ketiga, berubahlah pemuda itu menjadi lebih baik. Tapi perhatikan dahsyatnya setan dalam menggoda. Nah, setan ini membiarkan si pemuda terlihat baik, setelah hari ketiga
masuk dia lewat was-was. Seperti orang menggoda penghafal Quran. Hari pertama dibiarkan, kedua banyak, setelah banyak dibikin capek nggak menghafal Quran lagi. Kalau kamu masih anak muda, syekhmu sudah tua, kamu sudah khatam makanan enak, syekhmu cuman kurma air putih, jadi murid berbakti, hormat pada syekhmu, cari makanan yang enak. Maka keluarlah anak muda ini mencari makanan, terkena godaan. Bakat lamanya dipakai, bakat lamanya kan mencuri. Kamu kan punya kemampuan. Jadi begitu lewat, dia lompat tembok naik ke atas, nggak ada makanan. Begitu lewat lagi, terciumlah bau makanan yang sedap. Kalau di Timur Tengah, beberapa daerah itu terong tuh mahal Pak, Bu. Mahal sekali. Tercium bau makanan ketika naik ke tembok, dilihat ada tungku, di atasnya ada makanan yang baunya sangat sedap, maka naik dia ke situ dibuka, ternyata ada terong yang sudah matang. Tak tunggu lama, setan bisikin lagi, cobain aja. Hatinya langsung bergetar, jangan, cobain, jangan, cobain, jangan. Saya tanya Pak Wakapolres nih Pak, kalau ada orang menawarkan kepada Bapak, Pak, tolong bantu saya Pak, saya kasih 5 miliar, dibantu nggak Pak? Hatinya bergejolak tuh, bantu, jangan, bantu, jangan, bantu, jangan bantu, bantu. Dicek, insya Allah beliau soleh, kita doakan ya. Insya Allah. Lihat, ada gejolak, tapi ternyata setannya pintar, naik pangkat lagi. Kalau ketahuan, syekhmu itu kan orang terpandang, bilang aja, syekh lagi butuh. Sama dengan kayak begini nih, tiba-tiba ada panitia misalnya atau siapa ngambil snack ibu-ibu, begitu ketahuan sama ibu, itu punya saya, Ustadz pengen. Kira-kira respon ibu bagaimana? Oh buat Ustadz, silakan aja ambil semua. Nah itu bilang begitu, bilang kalau nanti ketahuan syekh pengen. Maka dicobalah dulu sedikit, begitu masuk ke mulutnya, kisah nyata, masuk ke mulutnya orang yang sudah berhijrah, niatnya sudah kuat, Allah tidak akan biarkan dia dalam sendirian. Maka turunlah perlindungan Allah untuk menangkal maksiat, namanya burhan. Ini yang diberikan pada Nabi Yusuf ketika digoda oleh perempuan cantik itu. Walaqad hammat bih wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Burhan itu perlindungan dari Allah untuk menampakkan kepada kita supaya menjauhi maksiat. Anda keluar dari masjid, mana sendal saya? Mana sendal saya? Ya Allah, ini rupanya. Begitu mau dipakai, hati Anda mengatakan jangan gunakan. Kamu kan ke masjid gak pakai sendal. Itu burhan namanya. Maka ketika masuk ke dalam mulutnya, tampak kemudian burhan Allah, langsung dia muntahkan, dia istighfar, astagfirullah. Dia lari manjat tembok, dia kembali pada syekhnya untuk dituntun istighfar. Secara singkat, sampai di masjid kaget karena di depan syekhnya ada seorang perempuan cantik, didampingi di depan belakangnya ada seorang ayah. Begitu kelihatan anak muda ini, kata syekhnya, ya bunai ta'al, nak sini. Kaget, dikira ketahuan, datang duduk, kata syekhnya, begini, tunggu dulu, kamu diam dulu. Ini ada seorang perempuan, ditinggal wafat suaminya, sudah selesai masa iddahnya. Dia mencari calon suami, saya akan nikahkan dia dengan engkau, mau tidak? Kata anak muda ini, ya syekh, saya akan tinggal numpang di sini, bagaimana menghidupinya? Kata syekhnya, jangan takut, perempuan ini diwarisi harta yang banyak, insya Allah cukup. Ikuti doa saya. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Allahumma hawalaina wala alaina.
Allahumma hawalaina wala alaina. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan, kemudian dia setuju. Baik, kalau gitu saya setuju. Dinikahkan, ternyata yang tadi bapaknya. Pulang keluar dari situ, dituntun nama istrinya, digandeng. Ternyata jalurnya lewat ke rumah yang ada terong tadi. Yang suaminya nggak mau ketinggalan di situ, pengen cepat-cepat, dia kencangkan tangan istrinya, dia mau bawa jalan cepat. Kata istrinya, ditahan, tahan. Zauji, hadza baituna. Sayang, ini rumah kita, katanya. Rupanya yang ada terong tadi rumah si perempuan, dia masak untuk menyambut suami barunya. Tunggu sebentar ya, kamu lapar kan, katanya. Begitu dia ke belakang, ngelihat tutup pancinya terbuka, terongnya terpotong sebagian, dia teriak, "Man akala bazinjani?" Siapa yang makan terong saya, katanya. Maka suaminya langsung mendekatinya, mengatakan, "Wallahi, saya tidak tutup-tutupi. Tadi ada kejadian begini, begini. Saya mencari makan untuk syekh saya, tiba-tiba saya dibentangkan ini salah. Saya mau tobat, mau kembali, ketemunya dinikahkan dengan kamu," katanya. "Demi Allah, saya muntahkan secuil terong itu karena Allah. Kalau engkau nggak ridho, minta syekh untuk mentalak, saya talak sekarang." Perhatikan Bu jawabannya. Kalau semua perempuan seperti ini, damai kehidupan di dunia rumah tangga. Wallahi, secuil terong yang kau muntahkan karena Allah itu, Allah ganti dengan semua terongnya, panci tempat terongnya, rumah pemilik terongnya, plus pemilik terongnya.